kemudian meminta izin, boleh nggak saya ngambil lagu ini, nanti akan dibawakan YouTuber ini, kemudian liriknya kami ganti seperti ini, kemudian diperdengarkan liriknya seperti ini, penggantiannya, pasti dikasih. Viewersnya udah tinggi sekali dan mengalahkan duetnya Lady Gaga dengan Blackpink misalnya. Rasanya ini sudah harus membayar pada pencipta aslinya, karena tinggi sekali dia dapat. Karena hitungan dari YouTube itu kan sebenarnya adalah viewersnya. Jadi penonton dia yang banyak itulah dia akan mendapatkan penghasilan. Jadi hak ekonomi Mas Umar sebetulnya sudah dititipkan ke sana. Meskipun liriknya berbeda, tapi karena melodi lagunya sama, dan ini juga menjadi trending topik di YouTube, maka Anda berhak untuk mempertanyakan karya cipta ini dan ya katakanlah kalau ini masuk pengadilan itu akan lebih bagus. Retweet, terus akhirnya kita jadi ngobrol, aku terus nanya kayak, kok ini sebenarnya udah ada izin atau gimana sih Novi? Terus akhirnya dia jelasin bahwa memang belum ada izin ke pencipta maupun ke label. Karena kan jujur kalau aku sebagai penyanyi yang memang tidak punya hak untuk lagu itu gitu, aku hanya menyanyikannya pada tahun lalu, pada tahun 2007 itu gitu kan. Jadi ya Novinya juga menjelaskan bahwa sepertinya memang penyanyinya nggak salah karena dia kan belum pernah menangani soal hak cipta, belum pernah punya lagu sebelumnya. Jadi mungkin kekenya sendiri nggak ngerti. Karena akan ada jurisprudensi, di mana kalau ini Mas Umar sebagai pencipta lagu didukung oleh Rindy Wulandari ini menang di sana, maka tidak ada satupun yang berani untuk melakukan pelanggaran yang sama, karena sudah ada kasus-kasus macam ini dan sudah ada vonis pengadilan. Itu namanya adalah jurisprudensi. Jadi nggak perlu masuk pengadilan, begitu ada pelanggaran kayak gitu, Anda tuntut, Anda dibayar sesuai dengan itu. Nggak usah berpanjang di pengadilan. Itu namanya jurisprudensi. Dan Mas Umar, Novi Umar harus melakukan ini bersama label rekamannya, bersama Rini Wulandari juga, dan Anda akan didukung oleh para lawyer atau para pengacara yang bagus. Dan teman-teman aku juga pada ngirim link itu dan disuruh langsung lihat ke detik menit keberapa gitu di part yang aku bukan boneka tapi diganti dengan lirik Keke bukan boneka. Jujur aku kaget banget sih karena aku pikir awalnya ini tuh cuma untuk bercandaan meme di sosial media aja, karena kan sebelumnya yang sempat viral juga dia ada ngomong, Keke ada ngomong, aku bukan boneka, and then orang-orang pada nge-mix up dengan lagu aku yang aku bukan boneka. Awalnya aku pikir, oh ini mungkin meme yang lain kali, dan ternyata diseriusin, dirilis di YouTube dan dibuat video klipnya dan lain-lain. Jujur kaget sih, cuma aku lebih ke ini aja sih, maksudnya bingung juga dengan bikin lagu itu. Apakah udah izin dulu sama penciptanya gitu, karena kan aku cuma karena ini presiden buruk, apalagi di tengah pandemi virus kayak gini ya. Anda punya hak atas karya ini. Saya kira itu, Mas. Mudah sekali sebetulnya kalau karya itu teman-teman di radio itu biasanya melakukan hal yang dahsyat sekali. Kalau itu on air di radio, ditempelin aja, Mas. Ada kemiripan berapa persen misalnya, atau ada kemiripan berapa bar kalau itu di hitungan musik. Kemudian ada perubahan apa di liriknya misalnya. Kemudian di sini ada penulisan lirik oleh gitu ya. Sementara melodi lagunya nggak ada, arrangernya ditulis. Berarti melodi lagunya itu sengaja dibedakan melalui penata musik yang dihadirkan di lagu ini, di lagu Keke bukan boneka itu. Jadi di situ yang dilakukan. Jadi nanti kalau misalnya ini masuk pengadilan,
itu akan dengan cara yang sama. Lagu diputar dua-duanya, kemudian ada kesamaan di mananya, kemudian Rini melakukan hal yang sama pada saat dia menyindir melalui YouTube atau melalui media sosial. Dia menyanyikan lagu itu dari awal sampai akhir, kemudian sampaikan juga pada siapa namanya Keke ini untuk coba Anda nyanyi juga mirip nggak sama Rini. Dan itu kalau dilakukan di pengadilan unik sekali, Mas, karena jarang macam gini terjadi gitu. Dirugikan enggak ya, karena aku ngerasa ya itu tadi, aku sebagai penyanyi senang-senang aja kalau lagu aku dinyanyiin sama banyak orang gitu, di cover sama banyak orang, atau mungkin dibuat meme sama orang-orang, atau ya apapun lah gitu. Sebagai penyanyi aku sih senang-senang aja, tapi sebagai pencipta lagunya dan sebagai label yang punya masternya, itu yang mungkin harus lebih ditanya perasaan mereka gimana. Karena kan kalau udah yang pencipta lagu, mereka yang dan label mereka yang punya hak atas lagu tersebut kan 100% gitu. Jadi untuk segala macam royalti dan lain-lain ya memang mereka dapat dari situ. Yang kalau misalnya sewaktu-waktu itu lagu mungkin booming banget kan, penciptanya kasihan gitu kalau nggak sampai kalau dia sebagai pencipta nggak diakuin atau nggak ada ditaruh kreditnya dan lain-lainnya gitu. Kasihan pencipta dan labelnya juga sih gitu yang memang punya hak atas lagu tersebut. Dua penyanyi ada di situ, pencipta lagunya ada di situ, tapi pencipta lagu satunya kan nggak mau gitu pencipta ini siapa. Yang ada adalah lirikusnya. Lirikusnya adalah Rahmawati KKY ini. Dengan demikian sebetulnya itu akan menarik sebetulnya kalau ini masuk ke pengadilan. Jangan berhenti sampai pada lawyer gitu. Karena kalau masuk ke pengadilan asik banget ini. Nggak ada kasus-kasus pelanggaran hak cipta sejenis ini. Kasihan banyak sekali orang pencipta lagu itu pusing, Mas, sekarang. Begitu lagunya diunggah ke YouTube, pencipta lagu itu tidak mendapatkan haknya gitu. Yang populer YouTubernya itu, dia mendapatkan uang dari sana, kemudian mendapatkan popularitas, boro-boro ngucapin terima kasih, ngasih royalti, ngucapin terima kasih aja enggak gitu. Nah ini yang cilaka kan di kita ini. Seharusnya yang dilakukan, kalau saya boleh usul adalah buat yang lain-lain, kalau Anda datang ke penciptanya, kemudian meminta izin, boleh nggak saya ngambil lagu ini, nanti akan dibawakan YouTuber ini, kemudian liriknya kami ganti seperti ini, kemudian diperdengarkan liriknya seperti ini, penggantiannya, pasti dikasih, karena Anda akan diberikan kesempatan itu dan membayar sejumlah uang yang diminta. Dan kalau lagu ini viral kan sebetulnya asik juga, nggak usah repot-repot ribet seperti sekarang ini sebetulnya. Apalagi ini adalah lagu pertama bagi Keke kan lagu pertamanya dia, kalau nggak salah ini lagu pertamanya dia. Saya jadi rada-rada curiga, jangan-jangan ini memang disengaja buat isu-isu yang menarik sehingga ini naik ke atas gitu ya. Nggak tahu sih ya, maksudnya kalau memang aku dibutuhkan untuk berbicara, ya aku akan ikuti sesuai dengan porsi aku pastinya. Tapi semoga juga ini masalahnya nggak sampai ke situ, karena kasihan juga, aku juga mikirin pihak kekenya yang mungkin nggak ngerti masalah ini. Kalau bisa ya diomongin secara baik-baik, secara kekeluargaan, gimana bagusnya, gimana enaknya gitu. Jadi nggak perlu nggak usah yang complicated lah gitu. Jadi ya kalau caranya seperti ini kan nggak asik aja di industri musik kita sebetulnya. Kita kan pengennya pencipta lagu itu punya haknya itu dihargai, kemudian para penyanyi itu juga menikmati, sama-sama senang karena dia ikut mengangkat penyanyi pendatang baru gitu ya. Dan inilah yang harus kita lakukan buat Keke atau buat siapapun juga ya yang mereka baru memasuki industri rekaman.
barangkali nggak terlalu tahu tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang sudah mengamanatkan bahwa hak pencipta lagu itu luar biasa sekali. Jadi kalau dia meninggal dunia, maka ahli warisnya itu berhak atas royalti dan hak ekonomi lagunya itu sampai 70 tahun setelah dia meninggal. Jadi misalnya Mas Didi Kempot kemarin meninggal tanggal 5 Mei, maka karya-karya lagunya itu jatuh ke ahli warisnya itu sampai dengan 70 tahun setelah tanggal 5 Mei itu, ahli waris itu berhak untuk mendapatkan royalti andai kata lagu itu dibawakan oleh orang lain. Ya. Dipakai apa, film misalnya, atau direkam ulang, dan lain-lain. Asal minta izin, dia harus membayar. Sampai 70 tahun. Begitu ketatnya Undang-Undang Hak Cipta ini sehingga negara itu sangat menghargai itu. Karena itulah buat siapapun juga tolong hargai keberadaan pencipta. Karena pencipta lagu itu seringkali apes. Yang populer penyanyinya manggung dapat duit. dia seringkali udah dapat royalti yang kecil sekali dibanding pencipta lagu yang mungkin sekali manggung 100 juta gitu, Mas. Oh, enggak sih. Sharing mungkin, Enggak sih, aku cuma ngobrol sama Novi, cuma ngobrol karena emang aku dan Novi paham mungkin Keke dan Keke nggak ngerti soal ini gitu, masih baru di dunia musik gitu, nggak paham sistemnya kayak gimana, jadi ya wajar nggak tahu, tapi mungkin kita lebih tekankan di sini pihak manajemennya bisa lebih mencari tahu lagi seharusnya sebelum lagu itu dirilis kalau ada part yang memang bukan original dari lagu tersebut gitu. Sementara lagunya itu jadi hits. Nah ini hal macam ini yang harus diperhatikan. Jadi kasihan pencipta lagu. Tolong hargai itu, dan kalau Anda minta izin sebetulnya nikmat sekali itu, dan popularitas Anda akan dikawal oleh Tuhan gitu ya. Karena terus terang sedih sekali. Saya begitu dengar tadi begitu saya menikmati dua lagu ini loh, kok seperti ini ya. Ada penggantian lirik dan lain-lain seperti itu.